Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana caranya kita menentukan titik simpul, titik kartometrik, dan membuat segmen atau garis batas desa, kelurahan atau desa kita dengan desa atau kelurahan lain. Pertama kita buka dulu Avanza Map-nya. Kemudian tampilannya nanti akan seperti ini, dan berhubung saya berada di Kelurahan Cijoro Lebak hari ini, maka sebagai sampling kita buka di Kelurahan Cijoro Lebak. Nah, kemudian tampilannya seperti ini untuk base map-nya. Kemudian untuk tahu lokasi saya berada di mana hari ini, atau memastikan dilihat di peta lokasi saya berada di wilayah mana, kita tinggal tekan tombol bidik di pojok kanan, di pojok kiri bawah, maka akan berpindah secara otomatis. Nah, ini wilayah lokasi saya berada di sini. Nah, untuk menentukan titik segmen batas desa, pertama kita harus lihat dulu wilayah kelurahan atau desa kita itu. Di sini ada dua garis. Yang pertama, garis yang warna kuning itu merupakan garis batas desa atau kelurahan kita. Yang warna putih hitam itu merupakan garis batas desa atau kelurahan lain. Nah, di sini ini berarti garis batas desa Cijoro Lebak dengan Cijoro Pasir. Ini garis batas desa antara Cijoro Lebak dengan Desa Cibadak. Nah, pertama kita pastikan dulu bahwa garis atau segmen batas desa yang ada di base map ini sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Kalau belum sesuai, silahkan dibuat yang sesuai seperti apa. Nah, kalau sudah dicek, maka kita tentukan dulu titik simpul antara tiga desa, dan ini perlu disepakati oleh tiga desa atau tiga kelurahan. Nah, di sini ini pertemuan garis batas desanya ya. Pertama kita tentukan dulu. Nah, pastikan kalau ini sudah sesuai dengan di lapangan ya. Misal ya, kita paskan, kemudian kita ambil atau marking wilayah ini. Nah, kemudian untuk judul kita ganti dengan titik simpul. Kemudian kita tekan selesai. Lalu kemudian kita pilih simbol. Ini sesuai selera ya, warna apa saja atau simbol apa saja boleh, silakan. Di sini saya misalkan menggunakan warna hijau. Lalu kemudian setelah kita ambil secara kartometrik, nanti kita bisa dicek langsung ke lapangan. Lalu kita ambil dokumentasi dengan tekan tombol foto di sini. Lalu kita pilih simbol kamera di pojok kanan atas. Kemudian kita ambil gambar dokumentasi sebanyak 4 arah mata angin. Misalkan dari sisi timur, selatan, barat, utara. Kita sekarang ambil sisi timur misal. Oke. Lalu kemudian kita tekan simbol kamera lagi. Lalu kita ambil sisi barat misalkan. Lalu kita ambil lagi dari sisi utara. Oke. Lalu kita ambil lagi sisi selatan. Oke. Nah, ini sudah diambil dokumen titik simpul tadi dari 4 sudut arah mata angin. Kemudian kita tekan tombol kembali. Lalu
deskripsi kita isi dengan titik simpul desa atau kelurahan Cijoro Lebak, Cijoro Pasir, dan Cibadak. Tiga desa dan kelurahan atau kelurahan ini wajib hadir untuk menentukan titik simpulnya. Artinya penentuan titik simpul atau titik kartometris maupun segmen batas desa itu harus dilakukan bersama-sama para pihak desa dan harus disepakati. Kalau memang sudah sepakat. Tapi kalau belum sepakat silahkan untuk disepakati dulu, kemudian kalau sudah sepakat baru diambil titik koordinatnya. Kalau sudah selesai kita tinggal tombol checklist di pojok kanan atas, kemudian selesai, tekan tombol checklist lagi. Nah, ini sudah ada ya titik simpul yang kita buat. Atau ini bisa di deskripsi, bisa ditambahkan keterangan sedetail-detailnya atau sejelas-jelasnya. Misalkan kita edit lagi di sini, ditambahkan berada di aliran Sungai Ciujung. Tekan tombol checklist pojok kanan atas, selesai. Kalau sudah selesai kita tekan kembali kalau sudah selesai mengedit. Nah, itu untuk menentukan titik simpul. Nanti tinggal dibuat berita acara kesepakatannya antara tiga desa ini, Kelurahan Cijoro Lebak dengan Kelurahan Cijoro Pasir, Kelurahan Cijoro Lebak dengan Desa Cibadak. Begitupun kelurahan dan desa lain juga membuat berita acara kesepakatan. Nah, selesai kita membuat atau menentukan titik simpul, lalu kita membuat garis atau segmen batas desa. Kita mulai dari titik simpul tadi yang sudah ditentukan bersama para pihak yang berkepentingan. Nah, untuk melaksanakan atau melakukan pelacakan garis atau segmen batas desa ini juga harus dilakukan bersama-sama oleh para pihak tersebut. Kemudian misalkan dari lokasi titik simpul tadi mau melaksanakan dengan metode tracking atau pelacakan langsung di lapangan, silahkan tekan titik 3 di pojok kanan bawah, lalu kemudian pilih rekam jalur GPS. Oke, mengerti. Nah, setelah siap baru tekan tombol mulai pelacakan atau tombol play yang berwarna hijau di sini. Nah, maka setelah ini, setelah tadi menekan pelacakan, mulai pelacakan, maka kemanapun kita berjalan, langkah kita akan terekam oleh aplikasi ini. Kalau sudah selesai, tinggal dijeda, lalu stop pelacakan atau yang warna tombol stop yang warna merah ini. Karena saya tidak berjalan, maka tidak ada garis yang terbuat. Kalau misalkan ingin memperbaiki garis tadi pelacakan, kita tekan tombol titik 3 di pojok kanan bawah, lalu kita pilih gambar dan ukur. Nah, selanjutnya silahkan kita buat segmen batas desa atau garis batas desa antara Kelurahan Cijoro Lebak dengan Cijoro Pasir. Dimulai dari titik simpul tadi yang sudah kita buat,
misalkan nih garis batas desanya atau batas kelurahannya tidak sesuai dengan di peta, silahkan kita sesuaikan dengan keadaan lapangan. Misalkan seperti ini ya, misalkan nih, misal aja nih, misalkan ternyata garis batas desa yang sesuai itu seperti ini misal ya. Sampai pada titik simpul berikutnya. Titik simpul ini juga harus disepakati nanti oleh oleh 3 pihak, desa atau kelurahan. Nah, kalau sudah selesai, kita tekan tombol checklist di pojok kanan bawah seperti ini. Garis yang kuning ini merupakan garis indikatif Kelurahan Cijoro Lebak dengan Cijoro Pasir. Nah, misalkan yang warna oranye ini adalah atau jingga, ini merupakan segmen atau garis batas desa Kelurahan Cijoro Lebak dengan Cijoro Pasir berdasarkan hasil kesepakatan dan pelacakan di lapangan. Nah, kemudian kita tekan tombol simbol garis tadi yang kita buat, dan kita ubah judulnya di sini menjadi segmen batas desa batas kelurahan Cijoro Lebak dengan Kelurahan Cijoro Pasir. Kita tekan selesai. Deskripsinya kita ubah, di sini kita masukkan dimulai dari titik simpul Cijoro Lebak, Cijoro Pasir, dan Cibadak mengarah ke arah timur, misalkan ya, mengikuti saluran air atau mengikuti batas yang sesuai di lapangan. Di sini ditulis keterangannya di sini. Sampai pada titik simpul berikutnya. Oke, selesai dan tekan kembali. Lupa, kita tekan lagi. Kalau ada yang kelewat atau lupa, kita tekan garisnya. Nah, di akhir kita tambahkan kata revisi. Selesai. Artinya garis indikatif ini tidak sesuai dengan kondisi lapangan misalkan, dan kita buat garis revisinya segmen Kelurahan Cijoro Lebak dan Cijoro Pasir. Nah, di sini selanjutnya kita tentukan juga titik-titik kartometrik. Misalkan di sini di pinggir jalan kita tentukan, kita sepakati misalkan ini perlu ditentukan titik koordinat atau titik batas antara Kelurahan Cijoro Lebak dengan Cijoro Pasir. Misalkan nanti kita bersama-sama datang ke wilayah ini untuk memastikan bahwa titik tersebut sesuai dengan kondisi lapangan. Kalau sudah sesuai, kita tinggal di marking atau kita ambil koordinat dan kita pasang patok sementara. Caranya kita tekan marking atau simbol lokasi di pojok kiri bawah tombol pin. Kemudian di sini kita ubah judulnya menjadi TK
underscore TK itu titik kartometrik ya, 01 misalkan 01 ini nomor patok underscore nama desa atau kelurahan. Jadi kita buat Cijero Lebak. Selesai. Kemudian kita ambil gambar dari arah mata 4 arah mata angin. Oke, dari sisi timur misalkan tadi, sekarang kita ambil gambar dari sisi barat, misal ya. Oke, lalu kita ambil lagi dari sisi utara. Oke, lalu kita ambil lagi gambar dari sisi selatan. Oke, nah ini kita sudah ambil gambar dari 4 arah sudut mata angin, atau kita dokumentasikan titik batas desa yang sudah kita sepakati tadi. Kemudian untuk deskripsi ini ditulis keterangan tentang titik batas desa atau kelurahan yang sudah kita tetapkan. Misalkan tadi ini kita tulisin titik kartometrik, Kelurahan Cijero Lebak, dengan Cijero Pasir berada di jalan apa ya, titik kampung apa, atau dusun atau kelurahan apa ya, itu tinggal disesuaikan dengan kondisi existing di lapangan. Kalau sudah, tinggal selesai, checklist di atas, kemudian kita pilih selesai. Nah, ini titik kartometriknya atau titik batas antara Kelurahan Cijero Lebak dengan Cijero Pasir. Ini silakan disesuaikan kebutuhan titik kartometriknya berapa. Lalu tadi juga kita di ujung belum membuat titik simpul. Setelah itu di pertigaan segmen ini juga kita buat titik simpul. Kemudian kita ambil juga gambar dari 4 arah mata angin seperti yang sebelumnya ya, dari sisi timur, utara, barat, selatan. Oke, ini juga diambil 4 gambar ya. Kemudian untuk deskripsi juga ditulis di sini titik simpul Cijero Lebak, Cijero Pasir, Cijero, dan Muara Ujung Timur. Berada di kampung atau RT berapa, ini spesifik ya, sesuai dengan kondisi lapangan. Titik simpul tersebut berada di mana. Ini bisa ditambahkan keterangan sedetail-detailnya atau sejelas-jelasnya. Kalau sudah, kita tinggal tekan tombol checklist di pojok kanan atas, lalu pilih selesai, Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Kita sudah menentukan 3 titik ya.
kalau mau dirubah juga warnanya, misalkan titik simpul warna hijau dan titik kartometrik warna merah misalkan ya. Kita tinggal klik lagi edit, nah tinggal ubah menjadi warna hijau, maka akan berubah seperti ini. Kemudian nanti kalau sudah sepakat dan selesai kita melaksanakan pelacakan, tinggal dibuat berita acara kesepakatan. Demikian tips dan trik mengenai penentuan titik simpul, titik kartometrik, dan penentuan garis atau segmen batas desa atau kelurahan. Demikian, semoga bermanfaat.